kamu aware, berdasarkan studi, orang introvert itu lebih sering mengalami depresi, stres, dikucilkan, dianggap aneh, hingga paling sering menjadi korban bully. Bahkan, menurut studi dari Harvard Business School, para pemimpin, leader, hingga CEO-CEO yang ada di dunia merupakan seorang extrovert karena dipercaya bahwa memiliki ciri-ciri orang-orang yang sukses pada mayoritasnya, seperti social skills yang bagus, berani bersuara dan juga beropini, proaktif dan juga terlihat confident dikarenakan mudah bergaul dengan orang lain. Lalu apa kabar nih dengan para introvert? Apakah kita memang nggak ditakdirkan untuk menjadi leader atau seseorang yang sukses? Maka dari itu, di episode kali ini kita akan bahas kelebihan dari para introvert. So, kamu, para introvert, wajib nonton video ini. Let's talk. Sebelumnya, coba kita bedain dulu nih perbedaan antara introvert dan juga extrovert. Kita akan ambil contoh dua situasi yang sangat bertolak belakang. Di case pertama, kalau kita ngobrolin seseorang berada di keramaian, seperti di konser, di pasar, yang mempunyai suara cukup berisik, berkerumun, dan mempunyai interaksi dengan orang banyak. Jika seorang introvert berada pada posisi keramaian, maka introvert akan menyerap hal tersebut sebagai stimulus. Jika seorang introvert berada pada situasi keramaian, maka seorang introvert akan merasa terserap energinya. Sehingga seorang introvert akan merasa mudah lelah, capek, dan juga bahkan stres. Bedanya kalau ekstrovert justru akan menyerap energi tersebut dan justru meningkatkan energi mereka. So, kalau kamu melihat seorang ekstrovert berada di suatu keramaian atau sedang berinteraksi dengan orang yang banyak, kelihatannya energi mereka tuh nggak habis-habis. Nah, pada situasi case yang kedua, kalau kita ngomongin tentang kondisi yang sunyi atau tempat yang tenang, seorang introvert justru mampu merecharge atau mengisi kembali energi dan emosi mereka. Kondisi yang tenang dan menyendiri adalah sebagai penyeimbang emosi dan juga energi mereka yang telah terkuras selama beraktivitas sehari-hari. Nah, bedanya dengan ekstrovert justru cenderung cepat merasa bosan atau stres. Karena justru sebaliknya, seorang ekstrovert merecharge energinya dengan cara bersosialisasi dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan contoh kasus tersebut kamu bisa menimbang-nimbang kira-kira kamu ada di sisi extrovert atau ada di introvert. And then baru kita masuk nih ke kelebihan dari seorang introvert. Kelebihan introvert yang pertama adalah seorang pendengar yang baik. Seorang introvert secara natural itu mempunyai listening skills atau kemampuan mendengar yang baik. Saat kamu ngobrol dengan seorang introvert atau curhat, kamu akan merasa nyaman. Karena mereka mendengarkan kamu dengan seksama dan juga dengan detail. Pada saat mendengarkan, seorang introvert juga enggak buru-buru untuk menyimpulkan sesuatu. Dan juga seorang introvert enggak tergesa-gesa untuk memberikan rekomendasi, masukan, suggestion. Karena mereka lebih memilih untuk mendengarkan dan merasakan apa sih yang sedang dirasakan oleh lawan bicaranya. Jadi seringkali secara natural nih orang introvert nggak selalu mau memberikan solusi kalau memang nggak diminta oleh lawan bicaranya. Karena memang mereka secara natural lebih senang untuk mendengarkan. Kelebihan yang kedua adalah seorang introvert cukup sensitif dan mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain. Seorang introvert ini peka terhadap feelings atau perasaan orang lain. Karena berdasarkan kelebihan yang pertama sebagai pendengar yang baik, seorang introvert ini somehow mampu melihat atau merasakan orang lain di luar dari bicaranya atau di luar dari apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Mereka bisa melihat dari intonasi suara, raut muka, gesture tubuh, sehingga mereka bisa benar-benar menyerap energi dari lawan bicaranya secara pure. Sehingga perasaan dan emosi dari lawan bicaranya seorang introvert itu sangat bisa mengerti atau memahami. Terakhir, bahwa seorang introvert ini mampu memposisikan dirinya di perspektif orang lain. Sehingga dia mengamati dan juga memvisualisasikan dirinya itu
berada pada sepatu atau posisi orang yang sedang bermasalah tersebut. Kelebihan yang ketiga adalah seorang introvert adalah orang yang independen. Dikarenakan orang introvert ini lebih nyaman dan lebih mudah fokus pada saat dia sendiri, maka seorang introvert tidak bergantung banyak kepada orang lain. Maka akan sangat lumrah nih kalau kamu ketemu dengan seorang introvert, dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan hobinya sendiri, sibuk berkreasi sendiri, hingga sibuk dan mampu untuk pergi liburan atau hangout sendirian. Nah, dengan aktivitas seorang introvert yang seringnya sendiri ya, apa-apa dia menyelesaikan masalah sendiri, waktu demi waktu introvert ini akan lebih dewasa dari segi pemikiran maupun dari segi karakternya. Karena dia mampu membawa dirinya sendiri dan juga mengerti atau mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain. Lalu kelebihan yang keempat, berdasarkan studi dari Harvard Business School tadi, apakah seorang introvert mampu atau bisa menjadi pemimpin? Jika seorang introvert menjadi seorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang mengayomi. Biasanya extrovert leader itu lekat dengan bold, mudah dikenali, mudah berbaur, dan juga sering menjadi spotlight dari tim-timnya. Berkebalikan dengan itu, seorang leader yang introvert justru akan meng-highlight timnya dan lebih memilih untuk menjadi orang di balik layar atau berada di backstage. Karena seorang introvert adalah pendengar yang baik, maka leader yang introvert bisa melakukan observasi secara objektif. Karena ia akan mempunyai waktu khusus untuk mendengarkan apa sih yang sebenarnya timnya sedang hadapi. Kedua, introvert leader juga akan mempunyai empati yang baik, sehingga ia akan lebih mudah mengerti apa sih yang sebenarnya sedang dialami oleh timnya. Kesulitan apa sih yang sedang dialami di luar dari kesulitan kerjaan, misalnya keluarga, isu personal dari timnya. Seorang leader introvert juga mendorong timnya untuk bisa independen, sehingga ia akan less likely untuk melakukan micromanage terlalu detail terhadap timnya. Karena dia juga percaya bahwa kalau diberikan kesempatan dan juga disupport, maka timnya juga akan bisa bekerja secara independen. Extrovert maupun introvert masing-masing mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Hal yang terpenting adalah jangan sampai kamu membatasi diri kamu berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari apa yang kamu ketahui tentang dirimu. Cobalah untuk cari tahu, mengerti, dan menerima kelebihan dan juga kekurangan dirimu. Sehingga kamu bisa secara objektif dan menentukan mana yang bisa kamu improve dan tingkatkan agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika kamu menyukai video seperti ini. See you on the next video. Bye!